Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, setelah kemarin kita membahas tentang semikonduktor, yaitu salah satunya adalah dioda. Nah, untuk pada saat hari ini nanti kita akan membahas tentang teori diodanya. Oke, sebelum kita membahas tentang teori dioda, kita akan melihat lebih dahulu, yaitu perbedaan resistor dengan dioda. Nah, perbedaan resistor dengan dioda ini terletak pada grafiknya ya. Grafik untuk resistor itu dia linear ya. Grafiknya linear, yaitu V versus I ya. V versus I ini dia secara linear. Itu kalau resistor atau hambatan. Kemudian kalau dioda itu nanti kurvanya itu berupa kurva yang non-linear, grafiknya non-linear. Jadi perbedaannya, kalau resistor itu nanti grafiknya linear, kemudian kalau yang dioda adalah non-linear. Oke. Kemudian simbol dioda, dioda itu ada dua kutub, yang namanya kutub anoda dan kutub katoda ya. Nah, biasanya anoda itu nanti disimbolkan untuk positif, kemudian kalau katoda itu untuk negatif. Nah, kemarin kita sudah mengetahui kalau dioda itu ada kakinya ya, dua kaki. Ini ada dua kaki. Nah, kaki ini adalah kaki anoda dan katoda. Nah, anoda tadi P, kemudian kalau katodanya adalah N. Nah, kalau simbolnya itu adalah seperti ini, sama. Ini ada dua kaki. Nah, yang simbolnya seperti ini. Yang segitiga itu adalah P-nya, garisnya itulah yang N ya. Oke, ini adalah gambarnya. Ini gambar dioda yang hitam. Nah, di sini ada warna putih, ini adalah yang garisnya ini ya. Berarti dia adalah katodanya. Kemudian anodanya adalah yang hitam keseluruhan ini. Ini adalah gambar dioda ya. Kemudian ini gambar dioda yang lain. Kalau yang ini kakinya 2, kalau yang ini kakinya 4 ya. Ini dikenal sebagai dioda bridge ya. Nanti kita membahas di penyearah ya. Dioda sebagai penyearah nanti akan salah satunya kita akan membahas tentang dioda yang untuk penyearah itu adalah dioda yang kakinya 4, yang disebut dengan dioda bridge ya. Oke. Kemudian untuk mengetahui karakteristik dioda itu kita bisa merangkai dioda tersebut dengan dibias maju dan dibias mundur, atau forward bias dan reverse bias. Nah, ini gambar untuk maju, berarti nanti yang positif ya, tegangan positif ini V nya positif, itu dikenakan positifnya pada dioda ini kalau bias maju. Kalau bias mundur kebalikannya, berarti nanti yang negatifnya dikenakan positifnya dioda. Nah, yang ini yang bias maju, grafiknya nanti adalah kurvanya ke atas. Kalau yang ini adalah bias mundur atau reverse tadi, bias mundur. Ini adalah karakteristik dioda. Tapi nanti di sini ada nilai 0,7, itu di sini ada nilai 100, itu nanti apanya ya. Itu nanti bisa kita lihat di datasheet sebetulnya ya. Oke, ini adalah tentang grafik karakteristik dioda. Kita dapatkan dengan cara dibias maju. Ini ya, bias maju berarti yang saya kasih warna orange ini bias maju. Kemudian yang saya kasih warna hijau ini adalah bias mundurnya. Seperti itu. Oke. Nah, kemudian kita melihat tadi gambar yang di sini itu ada yang namanya lengkungan ini ya. Ya. Garis melengkung saya kasih warna kuning ya. Garis melengkung ini ya, ini anak melengkung ini
Garis yang melengkung tadi itu disebut dengan tegangan keni. Tegangan keni pada dioda itu tergantung bahannya masing-masing. Kalau berbahan silikon itu nanti tegangan keninya adalah 0,7, ini bahan silikon. Tapi nanti kalau tegangan keninya berbahan germanium itu nanti tegangan keninya adalah 0,3. Jadi bisa kita katakan lebar keni itu nanti tergantung pada jenis bahan dari dioda tersebut. Ya. Oke, itu tegangan keninya. Kemudian di dioda sendiri, ya di dioda sendiri ini, ya ini itu ada yang namanya air buck atau tahanan buck atau buck resistance. Itu tahanan yang ada pada diri dioda tersebut. Ya istilahnya berarti tahanan diri dari sebuah dioda. Yang besarnya adalah R buck itu sama dengan RP ditambah RN. Ya, R buck itu RP, kemudian RP itu adalah tipe P, ya, tipe P, kemudian RN-nya adalah tipe N-nya, R-nya ya, hambatan tipe P dan hambatan tipe N-nya. Di sini kan ada P ini. Nah, ini ada RP-nya, ini ada RN-nya. Nah, keseluruhannya ini namanya R buck. Seperti itu. Berarti R buck itu sama dengan RP ditambah RN. Nah, ini adalah tahanan diri dari sebuah dioda R buck. Dan biasanya R buck ini tidak lebih dari 1 ohm. Ya. Memang dia didesain tidak kurang, tidak lebih ya, tidak lebih dari 1 ohm. Kisaran antara 0,23 sampai kurang dari 1 ohm. Sangat kecil sekali. Tapi kalau nanti sangat besar berarti nanti dioda itu bersifat resistor atau isolator ya. Tetapi karena R-nya itu kecil, R buck-nya kecil, sehingga pada suatu saat itu nanti akan dia bisa menghantarkan arus karena hambatannya kecil. Oke. Kemudian ada yang namanya arus bias maju maksimum. Nah ini dioda ini sebuah dioda itu memiliki arus bias maju yang berbeda-beda. Itu nanti kita bisa melihat yang namanya datasheet ya, datasheet. Di datasheet buah dioda itu nanti kita akan bisa melihat I max-nya, bias majunya, IF max itu nanti akan berbeda-beda. Ya, tergantung sama tipenya, tipe diodanya. Nah, ini misalkan dioda tipe IN456. Itu nanti I max-nya, IF maksimumnya itu adalah sebesar 135. Ini menurut datasheet ya. Datasheet dari dioda IN456 itu adalah sebesar 135 mA untuk IF max-nya. Nah, kemudian setelah kita tadi mempelajari tentang ada arus ya kan, ada hambatan. Nah, di sini kita ada yang namanya tentang daya. Daya disipasi itu besarnya adalah VD dikalikan ID, karena kita mempelajari tentang dioda ya berarti VD-nya adalah V dioda, ID-nya adalah I dioda, sehingga PD-nya adalah daya dari dioda tersebut. VD itu berarti tegangan dioda ya, tegangan dioda. Kemudian ID ini adalah arus dioda. Oke. Nah, kalau kita mencari Pmax ya berarti Vmax dikalikan Imax, tinggal diganti itu aja. Baik. Ada sebuah contoh, sebuah dioda dengan rentang dayanya 5 watt. Jadi dia memiliki rentang daya itu sampai 5 watt. Jika V diodanya itu adalah 1,2 volt dan ID-nya 1,75 volt, pertanyaannya berapa power disipasinya dan apakah dioda tersebut akan rusak. Nah, oke, berarti kita langsung kita kerjakan. Yang namanya PD tadi adalah VD kalikan ID. Nah, ternyata kalau kita kalikan hasilnya adalah 2,1 watt. Nah, 2,1 watt itu kan kurang dari 5 watt, sehingga dioda tadi kalau dialiri arus sebesar 1,75 ampere dan memiliki tegangan dioda 1,2, maka dioda tersebut masih aman, jadi masih bekerja dengan baik, tidak rusak. Kalau lebih dari 5 watt nanti hasilnya PD-nya berarti nanti dioda itu akan rusak. Oke, kalau ini contoh soal ini berarti diodanya tidak rusak. Oke, kemudian kita akan membahas apa itu dioda ideal. Nah, nanti
berarti ada beberapa pendekatan ya, ada 1, 2, 3 pendekatan. Nah yang namanya dioda ideal itu berarti yang pendekatan yang keberapa, nanti kita bahas di sana. Oke, kurva dioda, dikatakan dioda itu ideal adalah yang sesuai dengan kurva karakteristiknya ya. Jadi tadi kan kita mendapatkan karakteristik bias maju dan bias mundur tadi ya di depan. Nah seperti ini. Nah nanti untuk karakteristik dioda dikatakan ideal itu harus sesuai dengan karakteristiknya dia. Nah berarti karakteristiknya itu berarti non linear tadi ya. Nah kurvanya adalah I dioda versus V dioda tadi. Jika nilai V dioda akan mulai naik dan 0,6, 0,7 dan 0,8 ya kan, dia mulai naik di situ ya. Jika VD-nya itu lebih besar dari 0,8 maka ID-nya akan naik secara linear. Nah, diodanya naik linear ya, kalian bisa lihat nanti di gambar ya, nanti akan saya terangkan di gambar. Semisal dioda silikon itu kan 0,7, maka kurva dioda idealnya semacam ini. Nah ini dia akan setelah ada 0,6, 0,7, 0,8, nah dia akan naik secara linear nih. Nah ini yang disebut tegangan keni. Nah ini tegangan keni, terus kemudian naik secara linear ini adalah daerah dadal atau breakdown atau dadal. Dadal itu berarti jebol atau rusak ya. Nah kurva di atas ini merupakan kurva yang ideal, dioda untuk dioda yang ideal yang berbahannya silikon. Kenapa berbahan silikon? Karena di sini V keninya antara 0,6 sampai 0,8 volt. Ya, biasanya 0,7 untuk mudahnya. Baik. Nah, dioda yang ideal ini ibaratnya seperti sebuah saklar ya. Pada saat dibias maju itu seperti saklar itu di on ya, sehingga ada arus yang mengalir ke sana. Tetapi pada saat dibias mundur saklar itu seperti terputus ya, saklarnya terputus sehingga tidak ada arus yang bisa mengalir. Nah, ini karakteristik yang dioda. Tetapi yang namanya ideal itu kan tidak ada, sehingga nanti dibias mundur pun dia akan membentuk karakteristik tadi kurva yang ke bawah tadi itu. Nah ini ya, ada yang ke bawah ke sana, kalau yang maju dia ke atas ke sana ya, seperti itu. Nah ini berarti yang kalau ideal berarti tidak ada yang arus bias mundurnya ya. Tapi semua itu kan tidak mungkin ideal, pasti ada sesuatu yang tidak ideal lah intinya gitu ya. Jadi tidak ada yang ideal. Oke, contoh soal. Nah, contoh soal ini misal untuk contoh dioda ideal. Ada sebuah tegangan, kemudian dipasang sebuah dioda di sini ya. Dipasang sebuah dioda, kemudian ada RL. RL itu R beban ya. Nah, ini simbol ini sama dengan simbol ground atau tanah ya. Itu sama dengan seperti ini sebetulnya. Kalau misalkan kita mau buat seperti ini sama. Nah, seperti ini. Nah, pertanyaannya dari gambar ini yang ditanyakan adalah berapa tegangan beban di RL, berarti VRL-nya. Pertanyaannya. Oke. Nah, kita bisa mengatakan bahwa di sini VS sama dengan 10 volt ya. VS-nya, VL-nya itu sama dengan 10 volt. Ya, VL sama dengan VS. Nah, di mana IL itu sama dengan VL per RL sama, berarti VL-nya tadi 10, IL-nya adalah 1K, maka didapatkan IL-nya 1 miliampere. 10 miliampere. Oke. Nah, 10 miliampere. Ini adalah VRL-nya ya, maaf. Jika seandainya berapa tegangan di RL, maka kita bisa mencarinya di sini. VRL itu sama dengan IL kalikan RL. Nah, ternyata sama dengan 10 miliampere dikalikan dengan
1K, sehingga dapatnya adalah 10 volt. Nah, ternyata VRL-nya tadi sama dengan VS. Nah, tegangan beban kalau rangkaiannya ini dioda ideal. Dioda ideal itu nanti V di sini sama dengan V di sumber. Ini kalau ideal. Kemudian ini ada contoh yang nomor 2. Jika ada sebuah rangkaian seperti halnya Thevenin ya. Ini rangkaian Thevenin. Ada VS, ada R1, ada R2, ada RL. Dan ini ada dipasang dioda. Nah, rangkaian ini kita bisa merubah menjadi rangkaian Theveninnya menjadi seperti ini ya. Ini ada, ini kan kita rubah, kita lepas, sama ini kita lepas. Ini kita beri titik AB ya kan. Nah, ini kita lepas sehingga ada, ini kita hubung singkat tadi ya, VS nya kita lepas, kemudian kita hubung singkat sehingga nanti ada 6K dengan 3K yang dirangkai secara paralel, sehingga kita dapatkan RTH. RTH itu adalah R1 kalikan R2 dibagi dengan R1 plus R2, sehingga kita dapatkan 18/9K atau sama dengan 2 kilo ohm ya. Nanti RTH nya kita dapatkan 2 kilo. VTH berarti nanti di sini. Nah, VTH itu akan sama dengan apa? Depannya ada apa? Oh, depannya ada R2. Nah, berarti R2 dibagi dengan R2 ditambah R1 dikalikan dengan VS-nya. Jadi VTH itu sama dengan R2 R1 plus R2 kalikan VS. Sehingga kita dapatkan sama dengan 12 volt. Ya. Sudah kita dapatkan VTH dan RTH, sehingga kita buat rangkaiannya menjadi sederhana seperti ini. Kita kembalikan lagi. Nah, kemudian setelah kita kembalikan, kita bisa mencari VRL di sini. Berapa VRL-nya? Nah, VRL-nya sama dengan kita mencari IL-nya dulu ya. IL itu sama dengan VTH, ya kan? Ada VTH di sini dibagi dengan RTH plus RL. Nah, ini. Sehingga kita dapatkan adalah 4 miliampere. IL itu berarti I yang mengalir di sini. Kita dapatkan 4 miliampere, sehingga kita bisa mencari VRL atau VL-nya. V di sini ya. VRL-nya sama dengan, atau VL itu sama dengan IL kalikan RL. 4 miliampere dikalikan 1K, sehingga kita dapatkan VL-nya adalah sebesar 4 volt. Nah, VL-nya di sini, VRL maksudnya ya. VRL sama dengan VL ya. Ini sama juga dengan VRL-nya. Ini IL ini sama dengan RL, enggak apa-apa. Ya. Maksudnya beban. Baik. Ini adalah pendekatan yang pertama. Nah, pendekatan yang kedua, ini rangkaiannya langsung untuk nomor 1. Pendekatan kedua yang nomor 1 tadi ya, yang ini. Nah, yang ini kita pendekatan adalah pendekatan yang kedua. VRL atau VL, V yang di sini itu akan sama dengan apa? VS dikurangi dengan V kerninya dioda. Dioda ini kan dia punya V kerni. Ya. Oke, kalau bahannya silikon berarti dia 0,7 ya. Sehingga VL itu sama dengan V di sini itu sama dengan VS dikurangi V kerni. 10 dikurangi 0,7, sehingga kita dapatkan 9,3 volt. VL berarti yang di sini. Kemudian kita bisa mencari I yang di sini, IL-nya sama dengan VL dibagi dengan RL. 9,3 dibagi dengan 1 sebenarnya adalah 9,3 miliampere IL-nya. Tadi di depan ketemunya adalah berapa? 10. Ya kan? 10. Sebenarnya selisihnya 0,37 ya. Karena di sini ada pengurangan V kerninya. Oke. Kemudian untuk pendekatan yang nomor 2, ini masih sama, RTH-nya masih sama, ya kan? Rangkaiannya dirubah menjadi sini, ya kita dapatkan RTH-nya masih sama. Terus kemudian VTH-nya juga masih sama. Nah, sekarang mencari IL-nya yang berbeda. IL itu nanti sama dengan VTH dikurangi V kerni. Ya kan, ada V kerninya di sini. Ya. Kurang V kerni dibagi dengan RL plus RTH.
12 minus sekian, selisihnya kan di sini. Nah, ya kan berbeda. 11,3 dibagi 3 ketemunya 3,77. Kalau yang di depan tadi ini ketemunya adalah 4, ya kan, selisihnya lumayan. Oke, sehingga kita bisa mencari VL sama dengan IL dikalikan RL. Kalau tadi kan di sini ketemunya adalah ketemu 4, ya, pendekatan pertama 4. Nah, ini pendekatan kedua ketemunya adalah 3,77 volt. Oke, itu pendekatan kedua. Jadi nanti kita bisa menyimpulkan, ya. Oke, sekarang pendekatan ketiga. Itu soal yang pertama. Ini masih sama. Nah, tetapi di sini ada Vekeni dan ada airbag-nya. Nah, seperti itu. Oke. Jadi rangkaiannya menjadi yang ini menjadi ada airbag, ada Vekeni-nya, ada VS. Berarti kita bisa mencarikan R totalnya. R totalnya kan berarti ada RL ditambah RL-nya jika 10, ya. RL ditambah airbag. Itu nanti VR totalnya adalah 10,23. V totalnya berarti VS dikurangi dengan Vekeni. Maka ketemu 9,3. Sehingga IL-nya sama dengan 9,3 dibagi dengan 10,23, sehingga kita dapatkan 0,909. Tapi kalau misalkan ini kalian ganti dengan 1K juga boleh. Nanti hitung-hitungannya tentu akan berbeda, ya. Seperti itu. Nanti bisa kalian hitung sendiri. Kalau ini tadi kan 10 ohm, nanti bisa kalian ganti dengan 1K. Apakah nanti ketemunya mendekati nilai yang pendekatan 1 dan pendekatan 2. Nah, terus kemudian setelah kita dapatkan nilai VL-nya, IL-nya 0,9, kemudian kita kali VL-nya. VL-nya adalah IL dikalikan RL sama dengan 10 kalikan 0,909 sama dengan 9,09 volt. Ya, sehingga kita bisa mendapatkan V diodanya adalah VS min VL sama dengan 0,91. 0,91. Atau kita bisa menggunakan VD sama dengan Vekeni ditambah IL kalikan airbag. Airbagnya 0,23, IL-nya 0,909 ditambah 0,7, nanti ketemunya 0,0909. Ini sama, ya. Sama. Ya, kita bisa mendapatkan PD udah. Nah, itu. Untuk IN 4001 ini nanti kalau dia melihat datasheet itu nanti kita bisa mendapatkan daya 1 watt, terus kemudian ininya adalah digunakan RL-nya minimal 10 ohm, ya, tidak 1K tadi, untuk mendapatkan nilai yang maksimumnya 1 ampere dan dayanya 1 watt. Nah, ini sekarang coba kita lihat pendekatan ketiga, pendekatan kedua, dan pendekatan ke-1 itu bedanya apa? Pendekatan ke-1 ini tidak memakai Vekeni, ya, tidak ada Vekeni, ya kan. Kemudian pendekatan kedua dia memakai Vekeni tapi tidak memakai airbag, ya kan? Yang di sini pendekatan 1 tidak memakai Vekeni dan airbag. Nah, kemudian pendekatan 2 dia memakai Vekeni, tidak menghilangkan Vekeni, tetapi kita bisa mengabaikan airbag. Tetapi nanti kalau pendekatan ketiga itu kita tidak mengabaikan kedua-duanya, yaitu Vekeninya dan airbagnya juga kita masukkan. Nah, ternyata hasilnya nanti kalau kita cari, ternyata pendekatan ketiga itu memiliki hasil yang lebih kecil dibandingkan pendekatan kedua dan pendekatan pertama. Itu untuk kasus rangkaian nomor 1 dan nomor 2 kita cari dengan menggunakan pendekatan pertama, yaitu tanpa menggunakan Vekeni dan airbag. Pendekatan kedua itu dengan menggunakan Vekeni tanpa airbag. Kemudian pendekatan ketiga yaitu dengan menggunakan airbag dan Vekeni. Gitu. Nah, bagaimana cara menghitung airbag? Tadi airbag itu kan ada, kita bisa mencari
N-nya berapa, RP-nya berapa. Nah, atau kita juga bisa menggunakan RPAK itu sama dengan V2 min V1 dibagi dengan I2 min I1. V1 dan I1 didapatkan pada poin keni, di titik keni. Di titik keni itu nanti adalah nilai untuk V1 dan I1 itu untuk di poin keni ya. Kemudian V2 dan I2 itu didapatkan di atas nilai V keni. Nah, berarti nanti langsung ke contoh soal aja biar mudah. Oke. Di contoh soal itu nanti misalkan contoh dioda IN4001 yang berbahan silikon. Ya, berbahan silikon. Nah, V forwardnya atau V bias majunya itu 0,93. Berarti dia adalah V1. Ini adalah V1 dengan nilai I-nya adalah sebesar 1 ampere. Berarti ini adalah I1. Oh, maaf, sorry. Jadi dioda IN4001 silikon, V forwardnya 0,93 dan I-nya 1 ampere. Ya. Pada saat V keni itu nilainya adalah 0,7 dan I-nya mendekati nilai 0. Jadi ini adalah V1, ini I1. Kemudian ini adalah V2, ini adalah I2. Oke, sehingga kita bisa menuliskan V2 min V1, I2 min I1. 0,93 kurangi 0,7 dibagi dengan 1, sehingga ternyata RPAK-nya adalah 0,23. Benar. Ini kalau seandainya IN4001 dia memiliki RPAK-nya kurang lebih 0,23 ohm. Nah, ini ada DC resistor dari dioda. Ada nanti RF ya, R forward ya, maksudnya ada R forward atau RF itu sama dengan VF dibagi dengan IF. Misal IN914 pada tegangan 0,65 arusnya adalah 10, pada tegangan 0,75 arusnya 30, 0,85 arusnya 50. Nah, di sini kita bisa dapatkan nilai RF-nya bervariasi. RF1 itu adalah 0,65 dibagi 10 ketemunya 65. Ya, terus sehingga ketemunya ada 25, ada 17 ohm. Nah, ternyata kita bisa mendapatkan di sini bahwa tegangan forward RF atau resistor forward ya, resistor forward ini akan semakin menurun jika seandainya tegangan dan nilai arusnya juga semakin tinggi, maka nanti nilai RF-nya itu semakin rendah. Makanya grafiknya jadi ke atas gitu ya, semakin naik ke atas. Kalau semakin naik ke atas nilai RF-nya nanti kecil, akalnya kan loss, istilahnya loss itu dadal tadi itu. Kemudian untuk reverse atau reverse resistance atau RR ya. RR berarti VR min IR per IR. Nah, misal pada dioda IN914 pada tegangan 20 volt itu kita dapatkan 25 nanoampere. Kemudian pada saat 75 volt tegangannya 5 mikro. Nah, ini bisa kalian lihat coba. Ini 20 pada tegangan 20. Kemudian 800 mega ohm. Berarti kan tegangan R-nya itu sangat besar sekali. Ya, sehingga arus kan belum bisa lewat. Kemudian R pada saat 75 dibagi 5 mikro, ternyata 15 mega itu juga masih besar sekali. Nah, ternyata kalau kalian lihat di grafik yang tadi itu kan nilainya 100. Di grafik karakteristik yang pertama kan tadi nilainya 100 volt ya. Nah, yang ini. Nah, yang ini itu kan nilainya 100 ini. Ya. Pada saat di 20 dia masih di sini, pada saat masih 75 masih di sini. Ternyata pada saat nilainya 100 ya, dia sudah nanti nilai R-nya itu semakin kecil sehingga dia akan ini akan linear itu tadi. Makanya nanti kalau kalian cari di datasheet nanti nilai 100 ini nanti R-nya itu R reverse-nya itu nanti akan semakin kecil ya, sehingga arusnya bisa lewat di sana. Nah, ini RR-nya akan semakin kecil.
Jadi RR itu sama tadi ya, akan semakin mengecil pada saat tegangannya semakin besar, membutuhkan tegangan yang sangat besar, arusnya juga besar, seperti itu. Nah, kemudian apa itu load line? Load line itu nanti adalah garis yang dihubungkan antara ID dan VD di grafik ini ya. Nah, ini misalkan VD, ini ID. Nah, ini pada saat nilai berapa, ini nanti load line. Ini namanya garis load line namanya ya. Pada saat VD sama dengan 0 dan saat ID sama dengan 0 pada persamaan ini. Ya. Contoh langsung aja. VS-nya sama dengan 2 volt misal, kemudian RS-nya 100, ID-nya maka kita dapatkan VS min VD dibagi dengan RS ya. Sehingga kita dapatkan persamaan itu jika seandainya nilai VD-nya 0, ini tadi VD-nya 0, maka kita dapatkan ID-nya 20 mili. Dan pada saat ID-nya sama dengan 0, maka kita dapatkan tegangannya adalah 2 volt. Nah, di sini kita dapat VD-nya 2 volt, di sini kita dapatkan ID-nya 20 mili ampere. Garis kita tarik lurus dari 20 mili ampere sampai ke 2 volt, itu yang disebut dengan garis namanya load line. Ya, load line. Nah, load line ini sebetulnya untuk menentukan, nanti ada kurva yang warna biru ini, kurva yang warna ini ya, warna biru ini, dioda curve ini, kemudian pada saat load line ini memotong sehingga terjadi titik di sini. Nah, itu namanya adalah titik key point tadi, untuk menentukan titik key point. Jadi load line itu untuk menentukan titik key point. Nah, titik key point itu apa? Dan nanti untuk mempermudah key point itu pada saat kita membahas tentang transistor, karena nanti titik key point itu pasti terletak di tengah-tengah kalau di transistor, untuk mempermudah kita mengerjakan di transistor. Tapi kalau di dioda ini hanya sebagai penentu saja. Nanti kalau lebih dari titik load line-nya ini, titik key point-nya ini, nanti itu adalah kesana itu sudah linear tadi itu ya, grafiknya sudah linear kurvanya. Nah, ini adalah batasnya, ini adalah ini keningnya itu tadi. Nah, ini tadi key point adalah titik perpotongan antara kurva dioda dengan load line. Key point ini adalah sebagai penanda sebuah dioda sebelum dioda itu mengalami breakdown atau dadal. Nah, sekarang ini tadi kita sudah membahas tentang ini. Kemudian pengantar sistem elektronika yang menggunakan dioda. Nah, ini adalah power supply yang menggunakan dioda 1. Maka ini adalah nanti kita akan mengenalnya adalah dengan setengah gelombang ya. Ini adalah sebuah instrumen yang ada sensor dan lain sebagainya, antena, speaker dan seterusnya. Di sini ada pasti membutuhkan power supply untuk mensuplai tegangan dan arus di masing-masing komponen tadi, masing-masing bagian ya. Nah, ini kalau power supply ini kita jabarkan adalah yang di atas, bisa menggunakan 1 dioda, bisa menggunakan 2 dioda, atau yang 4 dioda seperti itu. Ini adalah tentang teori dioda yang ada di bukunya Malvino. Oke, baik. Nanti ini kalian pelajari dulu apa yang sudah saya sampaikan ini, kemudian kalian membaca bukunya di Malvino ya. Nah, teori dioda tadi ini pada intinya kita di sini nanti akan mempelajari tentang ada airbag, terus kemudian kita bisa mencari VRL-nya, V tegangan bebannya, dengan menggunakan 3 pendekatan ya. Tentunya dengan 3 pendekatan ini yang namanya ideal itu adalah yang pendekatan pertama ya. Pendekatan pertama itu adalah pendekatan yang ideal, tetapi kan tidak mungkin kita itu mengabaikan yang namanya Vekeni dan airbag. Nah, berarti nanti pendekatan yang ketiga inilah sebetulnya yang nilainya mendekati nilai sebenarnya, seperti itu. Ini adalah teori tentang dioda ya. Oke, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti minggu depan kita adakan meet
untuk tanya jawab tentang materi mulai semikonduktor sampai ke teori dioda. Kemudian saya akan membahas juga tentang ini di slide saya ini belum ada cara membaca di datasheet ya. Nanti pada saat kita adakan meet, nanti kita saya akan menyampaikan tentang pembacaan di datasheet yang tadi saya sampaikan di sini. Ada datasheet IN sekian, ada IN 4001 dan seterusnya. Baik, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Nanti tolong dipelajari. Kemudian minggu depan kita adakan meet untuk membahas tentang materi semikonduktor yang minggu kemarin dengan teori dioda ini. Oke, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.